Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait proses penyelamatan korban robohnya bangunan pesantren Al-Khoizini, Sidoarjo, kami telah terhubung dengan Kepala Basarnas RI, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah bergabung dengan Ayu Sore. Selamat sore. Bapak, bagaimana perkembangan proses evakuasi korban sampai sore ini Bapak? Ya, terima kasih. Bisa saya sampaikan bahwa sesuai yang saya sampaikan kemarin, pada saat kita mengejar golden time dan hari ini sebenarnya golden time sudah terlewat dan kita kemarin sudah melaksanakan scanning 3 kali kita ulang, kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan, sehingga kita merencanakan menggunakan alat berat untuk bisa mengangkat material-material reruntuhan ini dengan alat berat, sehingga mudah-mudahan kalau masih ada korban-korban yang ada bisa segera kita evakuasi. Ya Bapak, sampai saat ini berapa jumlah alat berat dan tim yang dikerahkan di lokasi Bapak untuk pencarian hari keempat? Iya, saya sampaikan bahwa dari 65 instansi yang tergabung dalam tim SAR gabungan, seluruh perlengkapan mulai dari perlengkapan perorangan dan juga alat berat, mulai dari kren, bahkan beko pun sebenarnya ada yang menyiapkan. Namun saya sampaikan bahwa penggunaan alat berat ini harus terpilih. Artinya tidak semua alat berat bisa kita lakukan, karena di dalam itu sebenarnya masih ada korban-korban. Tidak mungkin beko langsung kita gunakan untuk menggeser material-material. Nanti bisa merubah struktur daripada korban. Jadi yang akan kita gunakan adalah kren dengan cara bahwa material ini akan kita lakukan cutting, kita potong, kemudian baru kita angkat. Itu yang akan kita gunakan, sehingga kalaupun ada korban-korban yang kita temukan, mudah-mudahan korban ini akan mudah untuk kita evakuasi dan juga nanti kita serahkan ke DPI untuk dilaksanakan tindakan lebih lanjut. Hingga saat ini apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas yang terjun melakukan evakuasi di TKP Bapak? Iya, jadi pada saat kemarin kita masih mendetek 7 korban yang masih memungkinkan bisa respon. Akhirnya kita laksanakan dengan sangat kehati-hatian dan itu alhamdulillah bisa kita lakukan terakhir tadi malam. Jadi total 7 korban yang kita evakuasi, alhamdulillah 5 orang bisa kita selamatkan dalam kondisi selamat. Kemudian 2 orang ternyata mungkin karena kondisi akhirnya kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian berikutnya terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kalau kemarin sampai kita membuat terowongan di bawah tanah, kali ini tentunya sebenarnya alat berat yang akan kita gunakan ini space-nya terbatas. Dan itu kita serahkan, makanya dari pemerintah daerah memberikan bantuan tenaga ahli dari ITS hadir untuk bisa memberikan bantuan terkait dengan bagaimana proses pemindahan material-material berat ini, karena aslinya dari sebagian material yang runtuh ini masih terhubung dengan gedung-gedung yang ada di kiri kanan. Jadi punya kesulitan itu sebenarnya operator dan alat yang digunakan dengan space yang terbatas. Tapi kalau kita dari seluruh tim SAR, saya yakin semuanya siap dengan perlengkapan perorangannya. Kemarin terakhir memang kita pada saat terakhir kita laksanakan scanning deteksi korban, memang kita menemukan masih ada, kalau tidak salah ada 7 korban dalam kondisi terhimpit oleh material yang cukup berat atau yang cukup besar, sehingga kita akan melaksanakan evakuasi dan kita mengikuti bagaimana alat berat yang dihadirkan ini bekerja. Mudah-mudahan kemampuan yang dimiliki dari operator alat berat ini dengan disupervisi
oleh tenaga ahli dari ITS ini mampu bekerja dengan optimal. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak atas dialognya pada sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih. Ya pemirsa, upaya evakuasi terus dilakukan oleh tim SAR. Penggunaan alat berat masih minim mengingat konstruksi bangunan yang ambruk. Ayo sore akan segera kembali usai jeda.